Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan dan kalkulasi biaya obat dan kebutuhan kesehatan berdasarkan dasar. Yang pertama ada HNA atau harga neto apotek, sama dengan harga beli yang dibayarkan apotek pada penjualan tanpa memperoleh keuntungan penjualan. Sering disebut harga pokok penjualan. Untuk menetapkan harga jual, maka apotek mempunyai kebijaksanaan sendiri dalam menentukan persentase laba. Jadi rumusnya, harga jual sama dengan HNA plus laba. Contoh yang pertama, tanggal 3 Maret 2003, Apotek Jaya Abadi beli kalpisilin Kopet 500 mg sebanyak 1 dus dengan harga 85.000 dari PT Prima Medica dengan harga neto apotek. Bila laba yang diinginkan apotek adalah 30% dari harga pokok, itulah harga jualnya. Maka perhitungannya harga jual sama dengan HNA plus laba sama dengan 85.000 dari HNA dan ditambah 0,3 dari laba dikali 85.000 dari HNA sama dengan 85.000 ditambah 25.500 dari hasil ini sama dengan 110.500. Contoh yang kedua, tanggal 3 Maret 2003, Apotek Jaya Abadi membeli amoxicillin dan harga 40.000 dan PPN 10%. Apabila apotek mempunyai kebijaksanaan laba 20% dari harga pokok, maka harga jualnya, penjelasannya harga pokok penjualan sama dengan HNA plus PPN sama dengan 40.000 dari HNA ditambah 40.000 dikali 10% dari PPN sama dengan 40.000 ditambah 4.000 dari hasil ini sama dengan 44.000. Yang kedua, harga jual sama dengan HPP atau harga pokok penjualan ditambah laba sama dengan 44.000 ditambah 20% dari laba dikali 44.000 sama dengan 44.000 ditambah 8.800 dari hasil ini sama dengan 52.800. Yang kedua ada HET, HET atau harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi adalah harga jual yang tertinggi yang ditetapkan oleh penyalur atau produsen sediaan farmasi sebagai imbalan keuntungan yang diperoleh apotek berupa potongan penjualan. Pedoman tata cara pencantuman harga eceran tertinggi pada label obat diatur dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 069/Permenkes /SK 2/2006. Untuk penetapan HET obat generik diatur dalam Permenkes nomor 436 tahun 2014. Dengan rumus, harga pokok penjualan apotek sama dengan HET dikurangi potongan penjualan. Contohnya, tanggal 5 Mei 2003, beli Sehacort tablet sebanyak 1 kaleng atau 500 tablet seharga 210. Harga eceran tertinggi dari PT Bakti Husada dengan potongan penjualan 20%. Itulah harga pokok penjualan. Penjelasannya, HPP atau harga pokok penjualan sama dengan HET dikurangi potongan penjualan atau laba sama dengan 210 dikurangi 20% dari potongan penjualan dikali 210 dari HET sama dengan 10 dikurangi 42.000 sama dengan 168.000. Contoh yang kedua, tanggal 7 Mei 2003 dibeli Batolium kapsul 1 kaleng sama dengan 20 kapsul dengan harga 81.000 dengan PPN 10% dengan potongan 20%. Maka harga pokok penjualan sebagai berikut. Penyelesaiannya, HPP sama dengan HET dikurangi potongan penjualan sama dengan 81.000 dikurangi 20% dari potongan penjualan sama dengan 64.800. Selanjutnya HET ditambah PPN. Hasil dari ini 64.800
800 ditambah 10% dari PPN sama dengan 71.280. Selanjutnya, menghitung harga jual apotek atau HJA. Menghitung harga jual apotek, perhitungan HJA, markup, harga neto apotek, dan PPN 10%. Untuk resep yang pertama ada piroxicam. 5 dus dikali 10 kapsul, jadi 50 kapsul. 7.600 dibagi 50 kapsul sama dengan 152.000 per kapsul. 152 dikali PPN 10% sama dengan 1,1 dikali markup 1,25 sama dengan 209 per tabletnya. Lalu ada harga resep dan biaya non-racikan. 209 dikali 10 ditambah 1000 sama dengan 3.009. Lalu resep yang kedua ada vitamin B kompleks dengan harga 58.630 per 100 tablet. 5.000 sama dengan 5.806,3 per tablet atau dibulatkan menjadi 587.000 per tablet. 587 dikali 1,1 dikali 1,25 sama dengan 807,125 per tablet. 807,125 dikali 10 ditambah 1000 sama dengan 1071,25. Lalu resep yang ketiga ada captopril. 5 dus dikali 10 tablet sama dengan 50 tablet. 3.200 dibagi 50 tablet sama dengan 64 perak per tablet. 64 perak dikali 1,1 dikali 1,25 sama dengan 88 perak per tablet. 88 perak dikali 10 88 perak dikali 10 ditambah 1000 sama dengan 1880. Jadi untuk semua totalnya 3090 ditambah 9071,25 ditambah 1880 sama dengan 14.041,25 atau dibulatkan menjadi 14.100. Lalu pengertian HNA. HNA adalah harga neto apotek, merupakan harga atau modal awal apotek dalam membeli obat dari distributor atau PBF atau PBF cabang. Lalu markup. Markup adalah persen keuntungan, ada yang menetapkan 25% atau 1,25 dan ada yang menetapkan 30% atau 1,3. Lalu ada PPN 10% atau 1,1 adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai dari proses transaksi dari produsen sampai ke konsumen. Lalu ada HJA adalah harga jual apotek, harga yang ditawarkan kepada konsumen setelah diperhatikan HNA, PPN, dan markup. Atau rumusnya HJA sama dengan HNA dikali PPN 10% dikali markup. Lalu ada faktor-faktor penentu harga obat. Penentuan harga obat sebagaimana komoditas yang lain juga sangat dipengaruhi beberapa hal, antara lain 1. Biaya bahan baku atau zat aktif, bahan atau zat tambahan, dan bahan pengemas. Lalu ada biaya operasional atau operational cost. Lalu ada biaya marketing dan promosi, biaya distribusi, biaya lain-lain seperti umum, penyusutan, pajak, dan lain-lain. Lalu ada gambaran struktur harga obat hingga sampai tangan pasien. Yang pertama, harga pokok produksi atau HPP atau sering disebut dengan COGM terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead cost. Yang kedua ada HPP ditambah biaya marketing, biaya lain-lain, ditambah bunga dan depresiasi, ditambah laba operasional atau profit, menjadi HJP atau harga jual pabrik atau yang sering disebut dengan COGS atau Cost of Goods Sales. Lalu yang ketiga ada HJP ditambah Distribution Fee atau HNA. Lalu yang keempat ada HNA ditambah laba ditambah PPN sama dengan HJA yang merupakan
overhead yang dibayarkan oleh konsumen. Lalu ada penggolongan obat. Industri farmasi membagi menjadi dua golongan besar, yaitu obat-obat etikal atau resep dan obat-obat OTC atau over the counter atau obat bebas. Obat golongan etikal adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep oleh dokter, sedangkan obat OTC bisa dibeli langsung tanpa resep. Obat etikal biasanya ditandai dengan huruf A dalam lingkaran merah, sedangkan obat OTC biasanya bertanda lingkaran biru atau obat bebas terbatas atau lingkaran hijau atau obat bebas. Termasuk dalam golongan OTC ini adalah produk-produk kesehatan berupa makanan tambahan, food supplement seperti multivitamin, vitamin C, energy drink, dan sebagainya. Untuk obat-obat golongan OTC ini biasanya berlaku hukum pasar. Promosi ini bisa melalui ATL atau above the line seperti iklan di TV, radio, majalah, atau surat kabar, atau melalui BTL atau below the line seperti penyebaran brosur, penempelan leaflet, sponsor, seminar, dan sebagainya. Yang tentunya biasanya biaya-biaya tersebut akan dihitung oleh produsen obat sebagai salah satu faktor untuk menentukan harga suatu obat. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor lain. Selain faktor-faktor di atas, terdapat aspek-aspek berikut yang juga menjadi pertimbangan suatu produsen obat dalam menentukan suatu harga obat di pasaran, yaitu 1. Harga produk sejenis yang sudah ada di pasaran. 2. Tingkat kompetisi pasar. 3. Besarnya biaya promosi yang diperlukan. 4. Besarnya modal yang dikeluarkan, apalagi kalau untuk membuat obat tadi harus invest alat atau mesin baru. 5. Besarnya laba atau margin yang diinginkan. Mungkin dicukupkan sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.